Tetapi kami melihat bahwa pemberian pulsa masih bersifat city bias atau bias ke kota. Artinya yang akan mendapatkan keuntungan dari bantuan pulsa itu adalah mereka yang mempunyai tentunya gadgetnya dan tidak mempunyai persoalan terhadap akses infrastruktur internet dan berada di umumnya di daerah-daerah yang infrastruktur internetnya lengkap begitu. Penonton Tagar TV, kita kembali bertemu dalam bincang-bincang eksklusif di Tagar TV. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin. Materi yang kita bahas saat ini adalah anggaran 9 triliun Kemendikbud untuk subsidi kuota internet siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan bagaimana mengawasinya. Untuk lebih lengkapnya, kita berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin. Selamat siang, Pak Asep. Selamat pagi, Pak Vetra. Ya, terima kasih untuk Pak Asep yang berkenan hadir di Tagar TV pada saat ini. Seperti yang saya sampaikan, Pak Asep, kita membahas anggaran 9 triliun dari Kemendikbud yang dialokasikan untuk pulsa siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Nah, kita ingin tahu nih tanggapan dari akademisi sendiri sebagai seorang rektor, bagaimana Pak Asep menanggapi adanya anggaran 9 triliun tersebut. Silakan Pak Asep. Pertama, tentunya kami sebagai akademisi itu memberikan apresiasi atas kepedulian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk pemberian bantuan pulsa sekitar 9 triliun itu. Tentu itu suatu hal yang positif. Tetapi kami melihat bahwa pemberian pulsa itu masih bersifat city bias atau bias ke kota. Apa artinya? Artinya yang akan mendapatkan keuntungan dari bantuan pulsa itu adalah mereka yang mempunyai tentunya gadgetnya dan tidak mempunyai persoalan terhadap akses infrastruktur internet dan berada di umumnya di daerah-daerah yang infrastruktur internetnya lengkap begitu. Artinya segmen itulah yang akan mendapatkan keuntungan paling besar dari anggaran cukup besar ini gitu. Itu tentunya bukan saya katakan jelek, bukan, tetapi tingkat ketepatan sasarannya masih bias ke kota. Namun demikian tentunya bisa kita coba untuk melihat dari segi positifnya bahwa pemberian bantuan ini adalah kepedulian dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang langsung kepada individu-individu, ya. Apakah individu itu punya HP atau tidak itu udah soal kedua, kan gitu. Tapi memang sepertinya ingin niatnya adalah langsung. Mungkin itu karena dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun yang bersifat infrastruktur internet itu tidak di wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya harus kita pikirkan sekarang ini kita sedang mengalami sebuah musibah atau wabah yang cukup besar yang langsung
berkenaan dengan manusia, ya, kesehatan manusia. Begitu kesehatan manusia, maka individu-individu, baik para pelajar, para guru, para dosen, dan para pengusaha juga kena, ya. Itu karena manusia. Tidak ada klaster masuk manusia miskin, manusia kaya, manusia kota, manusia desa. Itu semuanya secara teori epidemiologi ini kena. Sehingga cara berpikirnya harus lebih holistik. Bagaimana agar persoalan ini tidak menimbulkan suatu kebijakan yang sifatnya parsial. Artinya kementerian itu harus bekerja sama. Tidak hanya di dalam hal pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Tapi infrastrukturnya bagaimana? Gitu. Jadi kalau dilihat secara umum ini manusia, maka harus dipikirkannya itu secara total, holistik dan terintegrasi. Kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur internet, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu harus pikirkan agar akses dan mahasiswa atau siswa dimanapun itu bisa mendapatkan fasilitas internet ini. Sama saja dengan infrastruktur jalan yang selama 5 tahun terakhir ini kita tahu jor-joran. Sama aja, infrastruktur internet pun sebenarnya kebutuhannya sama, bahkan lebih penting. Mengapa? Karena ini langsung dengan masalah manusianya. Dan di dalam pendidikan, tidak mungkin saat ini menganggap infrastruktur internet itu bukan kebutuhan utama. Itu kebutuhan utama sekarang ini. Memang turunannya adalah kebutuhan pulsa, turunannya. Tapi kalau orang nggak punya akses, dan bahkan ada juga orang yang nggak punya HP begitu ya, itu tentunya nggak akan kebagian dari anggaran 9 triliun itu. Itu harus dipikirkan. Nah, untuk itu saya menyarankan sebaiknya ada semacam klasifikasi pemberian bantuan itu. Untuk level mahasiswa, ya, perguruan tinggi lah ya, perguruan tinggi, Kemendikbud memang harus punya tanggung jawab kepada perguruan tinggi, yaitu mahasiswa dan dosen. Itu bisa saja berbasis pada bantuan pulsa, ya. Tetapi itu pun bagi yang ada di daerah perkotaan. Nah, untuk daerah-daerah perdesaan itu apa yang harus dibantu, gitu ya? Tentunya perguruan tinggi, Kementerian Dikbud harus mengontak kementerian yang relevan, pikirkan infrastruktur itu. Yang kedua, jadi sifatnya itu secara vertikal itu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu berbasis pulsa, ya, yang bisa diberikan pada dosen dan juga kepada para mahasiswa. Untuk tingkat SMP, SMA bisa yang sifatnya pulsa sebagian atau hal yang lainnya yang perlu ada suatu input atau masukan dari PGRI misalnya, apa yang penting itu. Sekarang ini kalaulah pulsa udah selesai, kalaulah pulsa udah selesai, apakah persekolahan itu punya learning management system? Belum tentu. Nah, sehingga Kemendikbud harus pikirkan juga bantuan pembuatan LMS, ya, bantuan pembuatan learning management system untuk sekolah-sekolah. Sehingga segmen yang diberi bantuan adalah institusi. Ini tadi kepada individu, sebagian kepada institusi. Yang di institusi butuhnya apa saja. Nah, ini yang harus dipletelin. Apakah LMS-nya? Apakah juga mungkin infrastruktur internet, misalnya Wi-Fi, yang bisa dijangkau sekian kilometer oleh penduduk di sekitar,
para siswa yang ada di situ, ataukah pembelajaran daring bagi para guru? Itu kan harus ada workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan. Tidak bisa digeneralkan bahwa akan dengan pulsa maka selesai semua persoalan. Tidak, gitu ya. Karena beda-beda dan tidak hanya bisa ditekel oleh satu kementerian saja. Termasuk juga pemerintah daerah harus memikirkan ini. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia, bukan hari ini, tetapi beberapa tahun ke depan. Kalau mereka sekarang berada di SD, maka 20-30 tahun ke depan bagaimana keadaan SDM kita. Kalau mereka berada di SMP, 15-20 tahun, SMA berapa, dan perguruan tinggi dalam waktu yang dekat menjawab persoalan SDM. Tentunya di semua layer itu menghadapi persoalan sekarang. Karena semuanya gaptek, semuanya tidak tahu bagaimana ini. Sehingga ya salah satu pendekatan dari teman-teman Dikbud adalah bantuan pulsa aja. Itu saya oke, cuman harus diklasifikasi dulu. Tapi ada positifnya Pak Vetra ya dan teman-teman. Ya, Pak. Positifnya untuk bantuan pulsa, perguruan tinggi harus melakukan pemutakhiran data. Nah itu positif. Jadi sebelum para rektor itu memberikan bantuan pulsa kepada dosen, kepada para mahasiswa, updating data ini penting. Karena tentunya ini harus by name by address ya, yang tidak berbias. Sehingga orang itu adalah dosen perguruan tinggi A dengan NIDN nomor sekian atau NIDK-nya nomor sekian, sehingga dosen itu berhak mendapatkan. Dan itu satu dosen, satu bantuan. Kalau tidak, bisa terjadi pertama penumpukan di beberapa dosen, yang kedua ada beberapa dosen yang tidak menerima. Nah untuk itu positifnya, kalau saya mengambil positifnya adalah pemutakhiran data. Jadi saya pun sebagai rektor mencoba memutakhirkan data, termasuk data kemahasiswaan ya. Memang ada sedikit errornya kalau kemahasiswaan, katakan nomor handphonenya yang saya daftar itu adalah nomor 123 misalnya. Ya. Di mahasiswanya berubah, ternyata karena dia berubah-ubah nomornya 345. Akhirnya 123 dapat uang, tapi si mahasiswanya nggak dapat uang. Itu kalau itu error, ya tidak semuanya bisa rapi. Tapi itu positifnya ada. Cuman secara makro, Pak Vetra, ya, kita harus melihat persoalan wabah ini secara luas, secara lebih terintegrasi, dan jangan sampai terlalu kaku di dalam kerjasama antar kementerian ini. Jangan pendekatannya secara bisnis as usual, tapi harus lebih komprehensif lagi. Karena persoalannya itu betul-betul masif ya, dan betul-betul ini semua kena ya, dan kita tidak tahu juga kapan ini akan berakhir. Sehingga semuanya harus kompak. Unsur bangsa ini semua harus kompak, memikirkan agar kita bisa keluar dari wabah ini dengan baik. Pemerintah sudah memikirkan itu. Kemungkinan juga nanti DPR menjaganya, dan unit lembaga-lembaga negara lainnya, juga tentunya partai-partai dan juga kelompok-kelompok lain. Semuanya ke satu titik bagaimana menyelamatkan negara. Ya, kembali lagi ke bantuan pulsa. Kalau menurut saya segmennya tentunya terbatas. Ya kalau segmennya terbatas mungkin tidak harus sampai 9 triliun ya. Mungkin ya setengahnya, tapi setengahnya lagi dipakai untuk itu tadi bantuan wifi untuk sekolah, bantuan pembelajaran untuk lembaga untuk LMS ya, Learning Management System,
Kemudian juga bisa saja daerah-daerah tertentu yang tidak punya internet, ya dari pendidikan ya tentunya modul-modul kirimkan ke lokasi atau memanfaatkan saluran-saluran TV, ya itu yang dari Kementerian Dikbud, ya jadi skim modul. Tapi dari kementerian yang lainnya ya infrastruktur, Pak. Ya, ya. Ya kementerian lainnya jangan, itu bukan urusan saya, itu urusannya Kemendikbud. Bukan, harusnya berpikir itu bangsa Indonesia. Harus dipikirkan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan kompetensi di masa yang akan datang, yang kompetensi itu diperlukan pendidikan yang baik, maka harus dipikirkan, termasuk pemerintah daerah. Sekarang banyak anak-anak kan berat ya untuk sekolah itu, sehingga mereka main akhirnya kan. Nah, tapi kalau misalnya ada modul, ada guru-gurunya ngasih, nyebarin, memang kalau ketemu di kelas misalnya 30-40 orang rutin itu sudah tidak bisa sekarang ini. Jangan memaksakan itu. Karena COVID ini kan menyenangi kerumunan. Kerumunan yang tertutup, ya di kelas kan biasanya tertutup. Ada lebih dari 20 orang, lebih dari 2-3 jam ya itu rada riskan. Jadi kalau kembali lagi ke offline itu jangan dulu. Tapi berkreasilah dengan online. Atau modul-modul yang disebar, atau manfaatkan relay TV, kerjasama dengan TVRI, kerjasama dengan TV-TV swasta, ya itu mungkin bisa kita menyelesaikan sebagian dari persoalan. Kalau hanya pulsa, ya kalau menurut saya hanya perkotaan yang kena. Ini kan 9 triliun bukan anggaran yang sedikit, Pak ya. Menurut Pak Asep gimana nih mengawasi 9 triliun ke seluruh Indonesia jatuhnya gitu kan, ini agak sulit juga nih mengawasinya nih Pak, biar tepat sasaran, karena tujuannya kan harus benar sampai ke siswa gitu Pak, harus sampai ke guru, ke dosen, ke mahasiswa gitu Pak. Ya, dalam hal penanganan itu asumsi katakan ini sudah benar programnya ya, itu tentunya harus melibatkan rektor, harus melibatkan kepala sekolah, ya, harus melibatkan guru, dan para guru, para dosen, para rektor pun ya memegang kejujuran lah, itu tidak bisa ditawarkan gitu. Bahwa ini memang bantuan harus sampai kepada para mahasiswa atau para siswa atau para guru dan dosen. Kompleksitasnya itu pada tataran teknis kita juga harus bekerja sama dengan provider ya. Si A si B-nya itu betul-betul mempunyai nomor HP yang sama gitu, yang memang itu milik dia, dan si A si B itu hanya boleh satu bantuan, jangan sampai sebenarnya si A punya 2 nomor, kemudian si A-nya itu nomor dua-duanya dapat, itu harus betul-betul bersih. Nah untuk itu para rektor, para kepala sekolah harus segera mengumumkan, mohon mengisi dengan kejujuran yang tinggi ya agar data dari siswa dan mahasiswa ini segera diisi dengan kejujuran yang tinggi. Betul-betul nomor HP yang dipakai adalah HP yang cuma satu yang dapat hibah ini kan gitu. Yeah. Nah pelibatan yang lain ya memang nggak mudah ya Pak. Pelibatan yang lain saya pikir dari penilik ya, dari pemerintah daerah, coba lihat bagaimana sampai tidaknya bantuan pulsa ini. Hanya saya tetap menganggap ini jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu kaku sehingga tidak turun-turun karena ketakutan gitu. Karena ketakutan tidak turun-turun, tapi pendekatannya adalah kepercayaan, dan para pelaksana pendidikan yang diberi kepercayaan ini jangan mencederai kepercayaan ini. Sama-sama kita demi kepentingan bangsa dan negara, maka berikanlah data yang benar-benar sesuai dengan faktanya, kemudian kirimkan. Saya belum tahu bagaimana pengirimannya. Kalau saya menyarankan sih
kirimkan aja ke institusi gitu ya. Katakan institusi nanti mentransfer atau ya ini saya belum tahu ya, mohon maaf. Apakah mentransfer dalam bentuk uang untuk mendapatkan gigabyte ataukah bekerjasama dengan providernya menyatakan kejujuran dan disaksikan oleh para rektor atau para kepala sekolah, langsung mengirimkan besaran bantuan pulsa itu kepada orang-orang. Ya, dalam hal ini lebih efisien begitu dengan providernya. Ya, provider punya data, nanti dicek si data ini benar nggak ini siswa SD ini, SMP ini, atau mahasiswa ini masuk itu. Di satu pihak data yang dari kampus atau dari sekolah juga mengirim ke provider yang memang datanya itu sesuai dengan nama provider itu, sehingga gayung dari provider sama dari institusi sekolah bersatu. Kalau itu sudah klop, tanda tangan, udah kirim ke handphonenya masing-masing. Mungkin tidak perlu ada uang transfer. Tahu-tahu aja anak punya uang punya 50 gigabyte misalnya. Iya. Ya, itu aja. Kalau transfer nanti anak-anak nggak beli atau gimana ya. Nah itu. Nah, provider betul-betul harus membangun. Nah, ini dalam rangka membangun CSDM kan. Provider tidak ada kong-kalingkong nih, jangan sampai kong-kalingkong misalnya provider markup atau itu jangan, itu betul-betul ini harus jujur ya, betul-betul harus jujur. Tapi untuk kejujuran itu dijaga juga oleh para rektor, para PGR guru ya. Kalau di tingkat kepala sekolah, di tingkat perguruan tinggi bisa melibatkan Forum Rektor Indonesia ya. Forum Rektor Indonesia pikirkan itu sebagai penjaganya. Di tingkat guru melibatkan PGRI gitu. Jadi nanti ada provider, ada PGRI, ada forum rektor. Nah tentunya di perguruan tingginya masing-masing, rektor-rektornya, kalau di sekolahnya masing-masing, kepala sekolahnya. Saya yakin kalau itu semuanya bekerja sama, maka tingkat kebocoran itu minimum ya. Dengan asumsi sudah tepat nih kebijakannya ya. Coba ya asumsinya bahwa itu betul-betul dari Dikbud. Kalau infrastruktur tentunya ke kementerian yang lain ya. Saya juga, haruslah kementerian yang lain jangan menganggap itu urusan sekolah lah. Tidak ada hubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi misalnya. Tidak ada hubungan dengan Kementerian Dagri. Jangan begitu cara berpikirnya. Kalau Al-Azhar sendiri sudah ada surat edaran yang dapat dari Kemendikbud soal ini, Pak? Sudah. Jadi kemarin kita dapat edaran dan akan jadi melewat LL Dikti, Pak. LL Dikti itu Lembaga Layanan Dikti wilayah 3. Nah, jadi dari kementerian masuk ke LL Dikti informasinya, LL Dikti menyebarkan ke seluruh rektor di wilayah itu kan. Dan juga oleh kementerian dibuka juga di berbagai media sosial ya, di Instagram atau di mana-mana. Kita juga dapat informasi itu. Nah, Al-Azhar membentuk tim. Ya, saya sebagai rektor menunjuk wakil rektor bidang sumber daya dan kerjasama sebagai ketua timnya. Kalau boleh tahu isinya apa, Pak? Surat edarannya, Pak? Oh, isinya bahwa pertama akan mendapatkan bantuan pulsa untuk dosen dan mahasiswa kan itu. Ya. Tenaga pendukung enggak ya. Ya kasihan juga, tapi ya dosen dan mahasiswa lah karena pembelajaran prosesnya ya. Kemudian mohon agar universitas memberikan data melalui proses pemutakhiran data. Itu bagus, saya itu positif karena saya ingin mutakhirkan juga datanya. Kemudian ada tambahan, pimpinan universitas memberikan data melalui pemutakhiran data itu ditambah lagi nomor HP dosen, ya, nomor email dosen. Nah itu untuk checking. Ya. Nah dengan demikian kalau saya di bawah rektor Universitas Al-Azhar Indonesia kan mudah, ada 200 dosen, sampelnya juga kecil kan. Iya.
Nah, tapi kalau dikti kan harus, makanya saya menyarankan libatkanlah semua itu forum rektor. Karena kalau dibagi rata jadi mudah. Nanti Pak Menteri atau kementerian ya tinggal mengecek rektornya apakah sudah dibagikan dengan benar atau tidak. Nah sekarang memang kompleksitas ada di provider kan. Misalnya dari 200 dosen itu providernya ada A, B, C kan saya tidak tahu kan. Nah nanti kan nomornya ketahuan providernya ini, provider. Nah nanti kita akan kerjasama dengan provider itu ya. Ini ada katakan 50 provider Anda, 100 provider Anda gitu. Nanti bersama-sama untuk mengontrol itu karena sifatnya bukan transfer uang, transfer gigabyte, transfer pulsa. Nah, yang mendapatkan uangnya tentunya provider, bukan rektor. Udah ada provider yang ngajak kerjasama Pak Rektor? Oh, kalau kami kan di swasta itu oleh Aptisi pernah dibuat kerjasama provider Telkomsel kalau tidak saya nggak mau nyebut nama itu ya. Makanya provider itu udah ada meminta kerjasama dan itu kalau kerjasama bagus, mau Telkomsel, mau Indosat, mau apapun bagus. Kan kita intinya ini bagus. Pedulilah mereka pada pendidikan. Permudahlah mendapatkan gigabyte itu ya. Jadi gimana caranya agar provider tidak mempersulit, tapi tentunya harus orang yang terima adalah orang yang memang sebenarnya orang itu gitu, bukan duplikasi atau double counting, bukan, tapi provider harus kerjasama. Maksud saya ketika ini persoalan pulsa ini, bantuan kuota internet ini Pak Rektor, artinya sudah adakah yang datang menawarkan biar artinya nomor-nomor ke rektor gitu misalnya ngajak kerjasama gitu? Sudah, yang langsung ke rektor sudah, ke saya sudah. Sudah Pak. Ya, paling tidak ya dari Indosat dan dari Telkomsel. Tapi oleh Aptisi dipayungin dengan Indosat dan juga dengan Telkomsel. Oh gitu. Ya, udah ada sih. Saya pikir dua institusi itu sebenarnya sudah cukup kredibel ya. Ya, tapi itu tadi betul kata Pak Petra, ini gimana ya pengontrolnya uang 9 triliun ya. 10% aja udah 900 miliar ya. Iya. Nah ini juga kan persoalan, ini kan pembelajaran jarak jauh, ada bantuan pulsa. Tentu kan seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rektor kan harus sampai ke tujuan bisa digunakan. Nah kadang-kadang kalau di daerah terpencil kan tidak semua tercover nih internetnya. Betul. Gimana nih menurut Pak Rektor? Makanya kan nggak semua provider masuk seperti itu. Ya itu. Jadi kan jangankan di daerah jauh. Saya aja kemarin kebetulan di daerah Cikareteng. Cikareteng itu arah Sukabumi yang naik ke bukit sedikit. Ya. Kebetulan saya ada Zoom meeting, tapi saya pakai HP ya di jalan. Lap-lup itu kedengaran, kadang-kadang masuk 10 menit hilang. Di Bogor, bukan di luar Bogor. Jadi kebutuhan yang penting bukan hanya pulsa, tetapi jaringan ya. Jaringan. Untuk itu di daerah-daerah itu harus dipasang BTS kan, jaringan-jaringan. Itu yang saya sebut infrastruktur internet. Kesempatan sekarang ini untuk membuat infrastruktur supaya jaringan itu mudah di mana saja. Kesempatan sekarang ini untuk tidak mempersulit pembangunan itu gitu. Jadi nanti kalau pemerintah daerah ada yang mempersulit bla 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 itu sekarang ini kesempatan untuk ayo bangun. Karena kami akan mempermudah, kami akan memberikan bantuan pulsa sehingga anak-anak bisa akses gitu. Kalau sekarang pulsa dibantu, aksesnya bisa, percuma juga kan gitu. Jadi infrastruktur internet itu menjadi kebutuhan utama di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang remote, ya itu harus dibangun.
Harus dibangun. Ini kesempatan supaya negara kita pun terdigitalisasi semuanya, akses terhadap internetnya kuat sekali gitu ya. Itu penting dibangun. Kalau sekarang ya kepengalaman saya kemarin di Bogor, Ya, ya. itu wah 10 menit kan hilang. Kalau pelajaran itu 30 menit, udah 10%, udah 1/3-nya nggak dapat anak-anak. Ini kan ada gini Pak Rektor, ada indikasi penyalahgunaan. Ya, artinya penyalahgunaan itu bukan soal korupsi, tapi artinya begini. Contohnya misalnya kalau kebetulan, ini kan provider berlomba-lomba nih sekarang, biar nomornya yang dipakai untuk kuota pulsa itu kan Pak Rektor. Artinya berusaha provider-provider itu biar nomor-nomor mereka dipakai. Persoalannya kan tidak semua provider bisa menjangkau seluruh daerah. Nah ini kan bisa rentan terjadi penyalahgunaan. Contoh misalnya, satu provider kita sebutlah X misalnya seperti itu. Menawarkan, tapi ternyata mereka nggak punya jaringan yang cukup memadai di daerah itu. Oleh siswa atau kepala sekolah di daerah tertentu, lalu kemudian dibelilah itu kan, kemudian dipakai. Tapi tidak bisa digunakan. Nah, ini kan penyalahgunaan juga nih Pak Rektor. Betul. Jadi makanya saya menyarankan, selain tadi secara vertikal di pendidikan sampai perguruan tinggi, di SD sampai perguruan tinggi, juga menyarankan sebaran dari regional yang berkaitan dengan provider. Jadi sebaran regional dengan provider itu harus punya datanya, ya. Di mana kuat, di mana tidak itu. Jangan sampai kita memberikan ke satu provider yang sebenarnya di sana kosong. Iya. Dicek provider kan saya udah nyiapin Pak, tapi disebut korupsi juga tidak. Tapi kan useless gitu. Nah betul. Ya. Jadi sebelum itu juga harus ada pendataan ya yang berkaitan dengan peta dari provider itu. Nah peta dari provider itu katakan misalnya nih provider ini nggak lemah karena dia tidak terakses dengan BTS-nya misalnya ya, akses internetnya. Bangun, segera bangun gitu. Kalau misalnya wah nggak bisa waktunya butuhnya besok ngebangun kan lama misalnya nih, jangan provider ini yang dikasih, provider yang memang kuat aksesnya di situ gitu. Karena memang ini kan persoalannya itu ketika kita ingin memberikan nasi gitu, piring nggak ada gitu ya. Ya kalau nggak ada piring, mangkok aja. Nah, yang punya mangkok, yang punya piring masih bisa kebagian. Tapi kan yang nggak punya mangkok, nggak punya piring gimana nih? Pakai daun, masih kebagian pakai daun. Kalau nggak ada daun di situ gimana? Pakai kertas. Oke, masih kebagian. Kalau nggak ada kertas, nah itu persoalannya. Jadi petakan semua persoalan itu sehingga tidak ada celah lah. Walaupun celah untuk korupsi udah anggap tidak ada, katakan manusia udah benar semua, hazardnya tidak ada, itu asumsikan. Tapi kan kalau celah-celah yang saya tadi, saya sebenarnya kan ingin membantu, tetapi akhirnya diterima semuanya dibeli, ya taunya nggak ada yang bisa kepake, bukan salah saya, gitu kan? Karena di situ ada BTS, gitu yang gitu. Ini karena tidak punya peta secara total. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus punya peta itu. Kasih ke Kementerian Dikbud. Sehingga Kementerian Dikbud juga bisa kontrol. Wah ini sebenarnya jangan provider ini karena kosong. Gitu. Kalau enggak bangun dulu nih gitu. Secara bagusnya sih bangun dulu Pak, di semua sampai ke Merauke yang atau jauh dari sana pun kalau ada anak siswa di situ kan sebagai anak bangsa, nggak boleh dong. Itu mah cuma sedikit, nggak bisa. Itu kan anak bangsa harus mendapatkan akses pendidikan. Bagaimana kalau dia tidak bisa? Harus disiapkan, infrastrukturnya harus disiapkan. Tapi kan ini udah mau dibagi, Pak. Ya itu makanya sekarang ini kan masih bersifat parsial atau sektoral kan, sektornya sektor Kemendikbud katakan. Saya makanya tidak bisa menyalahkan Kemendikbud, cuman kan petanya apakah sudah lengkap gitu. Kalau di tingkat dikti saya sih lebih percaya karena kan di dikti relatif di atas kan levelnya. Sektornya juga kan sudah mengerti lah sistemnya Pak ya. Iya dan datanya kalau
meskipun katakan seperti universitas tertentu yang jumlah mahasiswanya besar, katakan 50.000 kan segmennya di situ saja. Mudah, bukan data besar kalau untuk IT ya 50.000 itu klik langsung mengirim. Tapi kalau di tingkat SMA ke bawah dan di regional di daerah nggak terlalu mudah. Makanya menurut saya ini di perguruan tinggi sih relatif aman ya. Saya tidak terlalu paham di tingkat SMA ke bawah. Makanya teman-teman dari PGRI sebenarnya yang harus punya peta tentang bagaimana kondisi SMA. Juga kalau infrastruktur mau tidak mau dari Kementerian Kominfo, Pak. Harus jelas juga ya pemetaan jaringan itu, Pak ya. Artinya kan ini jangan sampai seperti yang saya sebut tadi, ada penyalahgunaan. Sebenarnya bukan korupsi, tapi ya mubazir kan gitu, Pak. Mubazir, Pak. Iya. Karena dikasih nasi nggak bisa dimakan juga. Piring nggak ada, semuanya nggak ada, nggak bisa dimakan juga. Akhirnya nasinya jadi kering, basi kan gitu. Tapi disebut korupsi? Enggak gitu. Cuman mubazir karena peta belum jelas. Ya, peta belum jelas ya. Ya kalau menurut saya kalau kementerian itu kerjasamanya erat, nggak lama nyari peta, karena kan harusnya sudah ada ya di Kementerian Kominfo itu, dan Kementerian Kominfo juga kan punya akses ke provider kan juga pasti punya peta itu, kekuatannya di mana. Harus jujur lah, jangan ingin semua diambil. Ya kalau tidak ada aturan itu dibuat secara jelas, misalnya peta jaringan sehingga diberikan keleluasaan siapa saja bisa provider bisa masuk, padahal itu akan mubazir, bukankah itu bisa diindikasikan juga semacam penyalahgunaan kebijakan gitu, Pak? Menurut Bapak? Ya, saya bukan ahli kebijakan dalam arti ini ya, dalam arti analisis kebijakan, tetapi itu akibat ego sektoral kan. Kalau menurut saya penyakit di Indonesia yang cukup berat itu ego sektoral. Nah, saya makanya menekankan di masa COVID ini, marilah kita sama-sama untuk mengecilkanlah ego sektoral itu. Kebutuhan pendidikan itu apa? Kebutuhan pendidikan itu adalah infrastruktur internet. Siapa yang memprovide? Yang memprovide infrastruktur internet adalah Kementerian Komunikasi Informatika. Oke, perintahkan oleh Presiden, siapkan. Kemudian yang setelah itu turunannya apa? Turunannya yang kebutuhan dengan pulsa. Siapa yang menyediakan? Oke, Kementerian Dikbud. Tetapi harus bekerja sama dengan provider, ya. Itu turunannya. Tapi tidak hanya itu. Kemendikbud kan harus menyiapkan itu tadi saya sebut LMS, ya. Kebutuhan misalnya WiFi segala macam, nggak hanya pulsa. Jadi harus jangan general pendekatannya. Kalau general mah bangga aja kita dapat 9 triliun, terima kasih Bu Menteri udah dapat 9 triliun. Tapi terlalu general. Kalau general ya penyakit-penyakit yang spesifiknya itu nggak kena gitu. Ya termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Vetra, bagaimana ini apa itu kesalahan kebijakan, ya mungkin tidak ada niat kebijakan, tidak ada niat kesalahan, tetapi informasinya nggak lengkap, ya data informasinya nggak lengkap. Ya kalau data dan informasinya tidak lengkap, maka kebijakannya menjadi tidak utuh. Ya kalau dikatakan salah, ya udah lama salah melulu kita, sudah begini, harus kesempatan ada Jenderal COVID, marilah kita bersatu untuk melawan Jenderal COVID ini gitu. Pak Rektor, ini kembali lagi pada persoalan anggaran 9 triliun. Menurut Pak Rektor, ya tadi Pak Rektor mengapresiasi sebenarnya anggaran 9 triliun. Tapi memang apakah ini yang paling urgent saat ini di masa pembelajaran jarak jauh ini, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya juga urgent, Pak Rektor? Kalau di tingkat perguruan tinggi yang sudah punya LMS, ya Learning Management System, yang dosennya sudah terbiasa dengan daring, tinggal kebutuhan pulsa itu urgen.
Tapi peta itu beda-beda, Pak Petra. Peta di perguruan tinggi aja belum tentu sama itu. Bisa saja perguruan tingginya sendiri sebenarnya saya sih nggak butuh, sementara ini nggak butuh pulsa sih gitu. Tapi butuhnya infrastruktur yang lain, misal yang tapi infrastrukturnya tentu juga internet ya, karena kan PJJ. Pulsa iya, tapi tolong juga kami diberi bantuan misalnya training untuk pembuatan learning management system. Itu ada beberapa perguruan tinggi yang begitu. Apalagi di tingkat SMA. Kalau saya merasa kebutuhan di SMA itu juga beragam-ragam. Nggak bisa digeneralisir, ini kebutuhan pulsa gitu. Walaupun kebutuhan pulsa itu akan masuk, tapi nanti infrastrukturnya tidak ada menjadi percuma gitu. Belum lagi ya kalau menurut saya lebih baik memanfaatkan relay televisi gitu ya. Dananya dialokasikanlah untuk relay televisi atau kan ada SMK yang bisa itu membuat TV kan Pak. Ya. SMK itu dioptimumkan sehingga dia bisa katakan ada berapa di setiap SMK yang ada jurusan elektro bisa membuat TV lokal untuk SMK-nya di situ dan juga untuk SMA SMP di sekitar itu. Perlu dana, yaitu dananya dialokasikan ke situ gitu. Jadi kekuatan internal di masing-masing SMK itu dicari. Jangan langsung pulsa, tapi bisa pikirkan yang lain. Bisa pikirkan yang lain seperti ya yang saya lihat ada di SMP Pak, SMP di namanya Desa Cilawu di Garut, mereka menggunakan relay TV buatan gurunya. Nah kan itu kok local genius itu kan. Iya. Ya, kalau SMK menurut amatan saya, kalau dunia elektro untuk sekarang ini relay televisi itu kan bukan barang yang high tech ya. Itu pasti anak SMK bisa manfaatin itu. Sehingga mungkin dana pun tidak terlalu besar, tapi pada saat sama kreativitas muncul kan gitu. Kebersamaan muncul, kreativitas muncul gitu ya. Kemudian solusi tepat gitu. Sehingga disediakanlah di daerah-daerah itu TV umumnya punya, kalau nggak punya gimana? Sekolah misalnya menyediakan TV di luar, di lapangan gitu. Ya, kalau tidak boleh berkumpul di dalam ruangan, oke, di auditorium ada TV untuk anak-anak SMP dan sebagainya. Itu masalah teknis berikutnya. Tapi kreativitas itu yang harus dikembangkan. Jadi kalau dikasih pulsa kan itu sama aja, udah menina bobokan juga ya untuk hal-hal tertentu ya. Jadi kreativitas dulu dicari, ya, jangan hanya pulsa gitu. Itu dia Pak Rektor, artinya sudah cukupkah selesai pada persoalan setelah dikasih pulsa kemudian semua akan berjalan dengan baik gitu? Kalau menurut analisis saya enggak ya, beragam-ragam gitu ya. Ya case-case-nya berbeda-beda. Kalau case kampus tertentu yang ada di Jakarta, oke lah, itu udah butuh pulsa, udahlah, biar mahasiswa nggak pusing gitu ya, dosen nggak pusing, pakai pulsa, lu kerja di rumah gitu. Tapi untuk daerah tertentu yang lain belum tentu itu Pak. Saya tidak tahunya karena nggak punya peta, jadi harus punya peta need dari masing-masing institusi itu. Ya, hanya umumnya di perguruan tinggi relatif setara lah ke itunya levelnya itu kan. Jadi kalau dibutuh pulsa itu menjadi solusi yang cukup gitu. Tapi SMP SMA saya tidak tahu, itu pasti beragam-ragam. Gitu. Terakhir Pak Rektor, ada yang bisa disampaikan misalnya dari soal pembelajaran jarak jauh ini, baik itu di tingkat universitas atau di tingkat sekolah menengah ke bawah seperti itu, kepada Pak Nadiem misalnya, apa yang bisa Anda sarankan? Ya, saya menyarankan ke Mas Nadiem, cobalah melihat peta secara lebih realita yang sebenarnya terjadi
di masalah pendidikan ini. Itu jadi lihat total kebutuhan apa sebenarnya dari para guru ke para sekolah itu ya. Kalau di perguruan tinggi udah anggap lebih mudah, tapi di kepala sekolah dan guru-guru diajaklah bicara apa sebenarnya kebutuhan mereka. Kemudian dari situ di-list-lah kebutuhan. Dan bisa saja listnya itu daerah ini kebutuhannya apa, daerah itu kebutuhannya apa, SMA ini beda-beda itu. Nah tentunya kita tidak mungkin misalnya satu SMA kebutuhannya berbeda dengan SMA, itu akan repot. Tentunya ada means-nya, ada tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengah itulah yang diharapkan bisa mencapai kebutuhan yang sifatnya mewakili gitu. Tapi kalau secara general pulsa itu terlalu general. Kalau general pulsa mungkin di perguruan tinggi, tapi kalau untuk SMP SMA petain dulu dah. Tanyakan ya kepada kepala sekolah, kepada perwakilannya guru ya lewat PGRI atau apa bagaimana, tanyakan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh Anda. Uang ada 9 triliun nih. Sebagian untuk pulsa ya yang itu akan segmennya katakan perguruan tinggi dan beberapa SMA, tapi yang lain apa? Ya, itu harus punya peta itu. Jadi Pak Nadiem jangan merasa happy dulu telah membantu seluruh siswa dan guru SMP, guru dan dosen dengan pulsa itu. Itu niat baik saya setuju ya, tapi tidak tepat sasaran bisa saja terjadi karena belum punya petanya. Petain dulu lah gitu. Itu saran saya. Ya, terima kasih Pak Rektor untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan Tagar TV, Pak Rektor. Penonton Tagar TV, demikian bincang-bincang kita dengan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin. Nantikan bincang-bincang kami berikutnya dengan tokoh-tokoh lainnya yang tak kalah eksklusif, dan jangan lupa like, subscribe, dan tanda lonceng di Tagar TV agar Anda dapat kembali menonton tayangan-tayangan Tagar TV berikutnya. Terima kasih Pak Rektor, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Sukses Pak Rektor.